Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah instrumentasi akan menjelaskan mengenai cara pengoperasian mikroskop dan fungsi bagian-bagian mikroskop. Di sini kami menjelaskan mikroskop binokuler. Dosen pembimbing Bunda Putri Widelia, SSI MSc, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Politeknik Kesehatan Bengkulu, jurusan Analis Kesehatan Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Adapun nama kelompok 2, Marsha Dwi Yolanda, Maulin Cecilia Huta-Balian, Hafizo Saripa, Amelia Wulandari, Irma Ayu Pola Pakpahan, Anissa Maharani Rafilase, Miza Safani, Yohanes Bonatua Naibaho, Nida Syakila Divani, Rizka Emilia Ananta, Jelsi Candita, Pratiwi Kusumawari, Alia Anissa Putri. Apa sih yang akan kami bahas? Di sini kami akan menjelaskan mengenai cara pengoperasian mikroskop binokuler dan fungsi bagian-bagian mikroskop. Cara pengoperasian mikroskop binokuler. Mahasiswa menyalakan lampu mikroskop. Memutar revolver sehingga lensa objektif berbesaran 10 kali terletak seporos dengan lensa okuler. Meletakkan preparat pada meja benda dan jepit preparat dengan kedua penjepit pada meja benda dengan posisi yang benar. Mengatur jarak kedua lensa okuler sehingga tepat pada jarak kedua mata dan mengamati preparat dengan benar. Membuka dan mengatur diameter diafragma dan atau knob pengatur cahaya sehingga didapatkan intensitas cahaya yang sesuai. Mengatur pengatur kasar dan pengatur halus dengan perlahan sehingga diperoleh bayangan objek yang jelas untuk perbesaran 10 kali. Mahasiswa mengganti lensa objektif dengan perbesaran 40 kali. Mengatur pengatur halus saja dengan hati-hati. Untuk meletakkan bayangan objek yang paling jelas dan perbesaran 40 kali. Meletakkan minyak emersi di atas preparat dengan benar. Mengatur pengatur halus saja untuk mendapatkan bayangan objek yang paling jelas pada perbesaran 100 kali. Mendokumentasikan apa yang diamati dengan menuliskan total perbesaran dengan tepat, menggambarkan serta memberi label dengan benar struktur yang ditunjuk. Meletakkan lensa objektif dengan perbesaran terkecil seporos dengan lensa okuler. Meredupkan lampu serta meletakkan preparat ke tempat semula. Membersihkan lensa objektif dan preparat dengan menggunakan tisu lensa. Dan menurunkan meja benda ke tempat semula. Selanjutnya fungsi bagian-bagian mikroskop. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan bagian mikroskop binokuler beserta fungsinya. Yang pertama ada lensa okuler. Ini lensa okuler
Lensa okuler sendiri berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Perbesaran bayangan yang dibentuk berkisar antara 4-25 kali. Yang selanjutnya ada revolver. Ini ada revolver. Revolver berfungsi untuk memutar lensa objektif yang lain atau untuk memilih perbesaran lensa objektif yang akan digunakan. Ini adalah lensa objektif. Lensa objektif berfungsi untuk menentukan bayangan objektif serta memperbesar benda yang diamati. Lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek atau benda. Umumnya ada 3 lensa objektif dengan pembesaran 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Untuk pembesaran 100 kali harus menggunakan minyak emersi. Bagian ini yang disebutkan dengan meja Fresarad, di mana fungsinya untuk meletakkan objek atau benda yang akan diamati. Di sebelah sini ada penjepit meja Fresarad yang digunakan untuk menjepit benda atau objek yang akan diamati agar tidak bergeser pada saat diamati. Bagian mikroskop selanjutnya yaitu bernama diafragma atau sebagai pengatur cahaya, yang mana di gambar ini bisa kita lihat ini bagian diafragma yang berfungsi untuk mengatur sedikit banyaknya jumlah cahaya yang masuk sehingga pengamat bisa menentukan jumlah cahaya yang masuk di hasil pengamatannya. Ini namanya sumber cahaya, berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk agar penerangan yang cukup untuk melakukan pengamatan. Di bagian bawah sekali, ada bagian mikroskop yang dinamakan kaki penyangga putar. Kaki penyangga putar ini berfungsi untuk menyangga mikroskop jika ditempatkan di bidang yang tidak datar. Cara menggunakannya yaitu dengan memutar kaki penyangga tersebut hingga mikroskop mendapatkan posisi yang stabil dan datar. Yang dinamakan lengan mikroskop yaitu ini. Lengan mikroskop ini berfungsi untuk memegang atau untuk memindahkan mikroskop tersebut. Ini mikroskopnya, dan sini saya sudah memberikan tanda, dan tanda ini adalah skala preparat. Skala preparat itu merupakan fitur tambahan pada meja preparat. Walaupun tidak semua mikroskop yang memiliki skala preparat, tapi fungsi dari skala preparat ini adalah untuk memudahkan kita melakukan penempatan sampel sebelum diamati. Bagian ini merupakan bagian makrometer vertikal. Makrometer merupakan tuas yang dimiliki oleh mikroskop yang berfungsi untuk mengatur lensa agar lebih berfokus terhadap objek yang akan kita amati. Makrometer bersifat membesarkan yang bertugas untuk menggerakkan tabung mikroskop dengan cepat. Dan bentuk makrometer lebih besar dibandingkan dengan mikrometer. Ini adalah mikrometer vertikal. Mikrometer vertikal ini berfungsi untuk memfokuskan lensa pada objek yang diamati secara vertikal. Mikrometer vertikal ini bersifat kecil. Nah, saya akan menjelaskan makrometer horizontal. Terdapat pada bagian ini yang berfungsi untuk memfokuskan lensa pada objek yang diamati, baik secara vertikal maupun horizontal. Saya akan menjelaskan tentang mikrometer horizontal. Yang ini gambarnya. Mikrometer horizontal berfungsinya adalah untuk memfokuskan lensa pada objek yang akan diamati secara horizontal. Bagian dari mikroskop yaitu pengatur cahaya atau disebut juga switch lampu, merupakan sebuah potensiomer yang dihubungkan ke bola lampu pada mikroskop. Fungsi dari tuas ini adalah untuk mengatur kecerahan cahaya yang dihasilkan untuk mengamati objek. Tuas ini berhubungan dengan diafragma, yaitu untuk memfokuskan cahaya pada objek yang diamati. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.